Sudah terlihat Sudah, Bro. tayangan saya? Ya, sudah terlihat, Bro. Sudah ya? Assalamualaikum Pak, maaf. Sebelumnya Ya, di perangkat saya lagi gangguan bentar. oke. Baik, kita lanjutkan materinya. Pertemuan terakhir kita membahas sampai klasifikasi keadaan atau klasifikasi state ya. Ada istilah state G dapat dimasuki atau dijangkau dari state E. Ya. State E dapat dijangkau dari state E. Ini I bisa panah G. Kemudian state I dan state J communicate. Ini kalau I bisa masuk ke J, dan dari J juga bisa masuk ke I, communicate. Ya, sudah kita pelajari. Lalu kita juga sudah membahas contoh-contoh. Contoh 415. Sampai Markov dengan 3 state. Semuanya communicate. 416. Sampai Markov dengan 4 state. Ini 1 dan 0 dan 1 communicate, 2 terpisah, 3 terpisah, sehingga state-nya terpartisi, jadi 3, 1 dan 2 ini communicate, kemudian ini 0 dan 1 communicate, lalu 2 sendiri, 3 sendiri. Dua bisa masuk ke 1, tapi tidak bisa kembali. Ya. 2 juga bisa masuk ke 3, tapi tidak bisa kembali. Baik, saya lanjut mulai ini. Perhatikan, saya akan jelaskan pelan-pelan ini. Untuk sembarang state I, Fi merupakan probabilitas bahwa berawal dari state I, proses akan pernah kembali ke state I. Proses akan pernah kembali ke state I. Ya. Jadi berawal dari state I, peluang kalau berawal dari state I, ya, kalau misalnya dia ada di state I, awalnya pada waktu 0 di state I, setelah pergi lalu akan kembali ke state I. Nanti pergi lagi, bisa kembali ke state I. Nah, FI-nya adalah peluang. Kata-katanya penting, peluang. Peluang bahwa berawal dari state I, maka proses akan kembali ke state I. Dan ada istilah di sini, state I dikatakan recurrent jika FI sama dengan 1. Artinya apa? State I dikatakan recurrent jika berawal dari state I, proses pasti kembali ke state I. Berawal dari state I, proses setelah berjalan nanti pasti kembali ke state I. Itu namanya recurrent. Kemudian transient, kalau Fi kurang dari 1. Artinya berawal dari state I, proses bisa jadi kembali ke state I, bisa jadi prosesnya tidak kembali ke state I. Ya, tidak lagi kembali ke state I. Itu transient. Ya. Jadi yang kedua istilah penting yaitu recurrent
Kalau berawal dari state I, proses pasti kembali ke state I, dan transition berawal peluang proses berawal dari state I, ada peluang kembali, tapi juga ada peluang tidak kembali. Nah, kemudian untuk kasus yang recurrent, perhatikan, anggap bahwa proses berawal dari state I. Anggap bahwa proses berawal dari state I dan I recurrent. Ingat, I recurrent berarti pasti kembali. Di sini dengan probabilitas 1, maka proses akhirnya akan kembali ke state I. Akan tetapi dengan menggunakan definisi rantai Markov itu kalau sekarang sudah di state I, maka keadaan yang akan datang itu tidak tergantung lagi pada keadaan yang lalu. Ya. Oleh karena itu, dengan menggunakan definisi rantai Markov, it follows mengakibatkan bahwa proses akan seperti mulai kembali ketika proses tersebut masuk ke state I. Dan terus kalau dia pertama berawal dari state I, proses nanti kembali ke state I lagi, kemudian nanti setelah pergi kembali ke state I, setelah pergi nanti pasti kembali ke state I, pergi lagi kembali ke state I, gitu. Dan ini akan terus-terusan, gitu. Oleh karena itu, jika state I recurrent, maka berawal dari state I, proses akan masuk kembali ke state I atau kembali ke state I, ya, kembali dan terus kembali lagi sampai sebanyak tak berhingga kali. Sampai sebanyak tak berhingga kali. Itu kalau recurrent. Nah, sekarang kalau state-nya transient. Transient itu kalau dia berawal di state I, maka prosesnya bisa suatu saat kembali ke state I, tetapi bisa juga tadi prosesnya tidak kembali ke state I. Ya. Terus, nah nanti andaikan dia kembali ke state I, maka dia nanti berjalan lagi, suatu saat proses akan kembali ke state I, tapi bisa juga proses mungkin kembali ke tidak kembali ke state I. Nah, setelah dari misalkan kembali ke state I, proses bergerak lagi, mungkin suatu saat akan kembali ke state I, tapi bisa jadi tidak kembali ke state I. Kita lihat. On the other hand, anggap state I transient. Maka setiap kali proses masuk ke state I, misalnya ini masuk ke state I yang pertama kali, maka ada peluang positif, yaitu 1 min FI. FI kan tadi peluang proses kembali ke state I. Jadi, peluang dia kembali ke state I adalah FI, peluang tidak kembali ke state I tentu 1 min FI. Nah, nanti ketika sudah misalnya ke state I, maka proses berjalan, nanti peluang kembali ke state I lagi-lagi adalah FI, peluangnya, dan peluang tidak kembali adalah 1 min FI. Demikian pula ini, peluang kembali ke state I adalah
FI tidak kembali ke state I, 1 min FI. Terus ya. Oleh karena itu, penting. Oleh karena itu, berawal dari state I, probabilitas proses akan berada di state I sebanyak N kali, ya, berawal di state I, pada waktu 0 di state I, proses akan berada di state I selama N kali, ya, itu apabila, ya, selama N kali, apabila kembali ke state I-nya sebanyak N-1 kali, dan 1 kali keluar dari state I. Ya. Jadi N-1 kali kembali ke I, dan sekali keluar. Nah, berarti kalau peluang proses berada di state I sebanyak N kali, itu tentu yang N-1 kembali, yang 1 kali keluar. Nah, berapa peluangnya? Jadi kalau Fn, misalnya peluang proses di state I sebanyak N, itu sama dengan Fi pangkat N-1 kali 1 min Fi. Kalau ini saya sebut sama dengan X, maka ini menjadi peluang X sama dengan N, itu sama dengan Fi pangkat N-1 kali 1 min Fi. Bandingkan dengan kalau saya punya X atau Y, variabel acak, dengan PY sama dengan N, dengan P kali 1 min P pangkat N-1. Nah, yang kanan, anggap ini Y ini adalah banyaknya lemparan untuk mendapatkan sukses yang pertama kali atau mendapatkan angka yang pertama kali. Jadi Y sama dengan banyaknya lemparan untuk mendapat angka pertama kali. Nah, ini P peluang muncul angka, 1 min P peluang muncul gambar, maka P kali 1 min P pangkat N. Dan ini distribusinya geometri. Nah, bentuk yang di sebelah kiri, ini juga distribusi geometri. Dengan P-nya
sama dengan 1 min FI. P-nya 1 min FI. Anda kita di bab awal sudah belajar ekspektasi Y kalau untuk distribusi geometri itu 1/P. Maka kalau di sini maka kita peroleh ekspektasi X-nya ya 1/P, P-nya 1 min FI. 1 min 1/1 min FI. Ya. Jadi kita peroleh di sini peluang proses berada di state I sebanyak n kali itu adalah berdistribusi geometri. Ya. In other words, jika state I transient maka berawal yang cetak miring. Jika state I transient maka berawal dari state I banyaknya kali proses akan berada di state I berdistribusi geometri dengan min 1 min FI. Jadi kalau state-nya recurrent, banyaknya proses kembali ke state I sebanyak tak hingga. Kalau recurrent. Kalau irrecurrent, maka banyaknya proses kembali ke state I sebanyak tak hingga kali. Min-nya juga tak hingga. Nah, kalau transient, maka harga min proses kembali ke state I adalah 1 min FI. Karena FI-nya kurang dari 1, kalau transient, ya, maka 1 dibagi 1 min F ini berhingga. Itu bedanya antara namanya state yang recurrent dan state yang transient. Nah, sekarang berikutnya dari kedua paragraf di atas, ya, maka dapat disimpulkan bahwa jika state I recurrent jika dan hanya jika bermula dari state I, harga harapan proses berada state I sebanyak tak hingga. Ya. Nah, lawannya recurrent itu transient, ya. Jadi antara transient dan recurrent ini berlawanan. Lawannya FI sama dengan 1, ya FI tidak sama dengan 1. Tapi kalau FI tidak sama dengan 1, artinya ya FI kurang dari 1. FI-nya antara 0 dan 1. Mulai dari 0 sampai 1. Nah, sekarang kita ingin mendapatkan formula. Misalkan kita definisikan IN adalah sebuah variabel indikator yang nilainya sama dengan 1, kalau XN sama dengan 1I, dan 0 kalau XN tidak sama dengan I. Artinya apa? Jika pada waktu N berada di state I, maka IN sama dengan 1. Waktu N di state I. Kalau yang ini, yang bawahnya pada waktu N tidak di state I. Nah, IN sama dengan 1. Kalau pada waktu N berada di state I. 0 kalau pada waktu N tidak di state I. Nah, berarti sigma IN itu tidak lain adalah ini adalah jumlahan
IN itu nilainya 1 atau 0. Jadi realisasinya misalkan pada waktu 0 di set I, oke berarti 1. Pada waktu 1 misalnya bukan di set I, 0. Pada waktu 2 bukan di set I, 0. Pada waktu 3 berada di set I. Pada waktu 4 berada di set I. Pada waktu 5 berada di bukan set I gitu. Nah, jadi kalau ini dijumlahkan, misalnya 3 jumlahnya, ini artinya 3 kali berada di set I. Nah, kalau sampai tak hingga, maka sigma IN ini menyatakan banyaknya periode proses berada di set I. Nah, lalu kalau kita hitung bentuk ekspektasi ini, ekspektasi bersyarat, ya, ekspektasi bersyarat dari sigma IN diberikan X0 sama I, artinya pada waktu 0 proses berada di set I. Ini antara ekspektasi dan sigma ditukar, ya, ditukar. Kita tidak boleh sembarangan menukar ekspektasi dan sigma, ya. Kalau sigmanya sampai hingga gitu. Kalau Anda belajar analisis, Anda akan tahu syaratnya apa. Boleh ditukar. Tidak selalu boleh ditukar. Nah, salah satu syarat boleh ditukar karena sigma IN itu non negatif, ya. Kalau nggak non negatif nggak boleh ditukar. Ini salah satu syarat. Syarat lain kalau ekspektasinya ada itu boleh ditukar. Atau kalau di dalam analisis istilahnya integrable. Tapi ini oke lah. Ini apa namanya? Karena positif, IN itu positif, sigma IN itu positif, IN-nya itu positif, non negatif, maka boleh ditukar. Nah, sekarang karena IN-nya ini variabel indikator yang bernilai 1 atau 0, maka ekspektasi IN ini sama dengan sum 0 sampai tak hingga ekspektasi dari nol diberikan X0 sama dengan I kali peluang X0 sama dengan I ditambah ekspektasi dari 1 X0 sama dengan I kali P ditambah ya, ekspektasi 0 hasilnya tetap 0, ekspektasi 1 diberikan syarat apapun ini apa konstan, jadi tidak terpengaruh syaratnya 1, jadi menjadi hasilnya 1 kali
PIN sama dengan 1 diberikan sama dengan I, IN sama dengan 1 itu sama dengan kalau XN sama dengan I. Maka bisa ditulis sebagai PXN sama dengan I diberikan X0 sama dengan I. Nah, ini adalah probabilitas transisi dari I ke I, N tahap. Nah, sebenarnya uraian ini yang sejak tadi dari awal sampai dari awal ini tidak lain adalah sebuah bukti bahwa kalau state I recurrent, karena kalau I recurrent maka sigma IN ini menjadi tak hingga, maka recurrent kalau sigma IN-nya adalah tak hingga, dan transient kalau sigma PINN-nya ini berhingga. Karena tadi ekspektasi banyaknya proses berada di state I berdistribusi geometri 1/1 min FI berhingga. Ya. Jadi berhingga. Dan kesimpulannya ya teorema proposisi state I tadi kita pelajari ada yang sifatnya recurrent atau transient. Recurrent itu kalau sigma PINN berhingga, transient kalau sigma PINN berhingga. Recurrent tak hingga, transient berhingga. Itu salah satu sifat dari state yang recurrent dan state yang transient. Ya, nanti kita bisa menentukan suatu state itu transient atau recurrent. Ini ada hasil yang saya kira penting. Jadi kan ini penting ini. Nah, argumentasi yang tadi kita bahas itu punya dua arti penting. Ya. Pertama, karena sebuah state yang transient hanya akan dikunjungi sebanyak berhingga kali. State yang transient hanya akan dikunjungi sebanyak berhingga kali. Nah, hal ini membawa kepada satu kesimpulan bahwa di dalam rantai Markov yang banyaknya state berhingga, maka tidak bisa semua state-nya transient. Jadi kalau ada rantai Markov yang banyaknya state berhingga, maka pasti ada yang recurrent. Nggak mungkin semuanya transient. Alasannya ini. Ya, jadi kan kita berargumentasi dengan kontradiksi. Anggap state-nya 1 sampai N sebanyak berhingga. Dan anggap semuanya transient. Kita akan cari kontradiksi. Maka setelah sejumlah waktu tertentu, misalnya T0, ya, misalkan suatu saat proses masuk ke state 0, maka setelah waktu T0, state 0 itu tidak akan pernah dikunjungi kembali. Maka dia tidak kembali ke state 0, maka dia misalnya pindah ke state 1. Dan setelah masuk ke state 1, maka setelah sejumlah
berhingga waktu, maka proses tersebut juga tidak akan kembali ke state 1. Dan misalnya saja setelah itu masuk ke state 2. Maka setelah waktu T2, state 2 juga tidak akan pernah dikunjungi kembali, dan seterusnya. Artinya apa? Setelah sejumlah waktu coba T yang merupakan maksimum T0 sampai Tm, maka tidak ada state yang dikunjungi, tetapi proses harus terus berlangsung, ya. Karena proses harus tetap berada pada satu state setelah waktu T, karena proses terus berjalan, maka terjadi kontradiksi. Jadi kesimpulannya tadi, dalam rantai Markov yang banyaknya state berhingga, tidak mungkin semua state-nya transient. Pasti ada yang recurrent. Jadi saya kotakin ini yang penting. Dalam sebuah rantai Markov yang banyaknya state berhingga, maka tidak mungkin semua state-nya tidak boleh transient. Pasti ada yang recurrent. Nanti kita lihat contoh. Nah, tadi pentingnya yang kedua, bahwa kalau I-nya recurrent dan I communicate dengan J, J-nya ikut recurrent. Kalau I-nya recurrent, I communicate dengan J, maka J-nya juga ikut recurrent. Ya, karena lawannya recurrent transient, maka kalau I transient, I communicate dengan J, J-nya juga akan transient. Ini ada buktinya, saya lewati. Silakan, tidak susah, silakan untuk dikaji sendiri. Remark corollary 42 ini mengakibatkan bahwa transient merupakan kelas property, karena tadi communicate, ya. Jadi kalau kita punya I dan J communicate, misalnya ada state K, ada state L, kalau I-nya recurrent, J-nya recurrent, kalau I-nya transient, J-nya recurrent kalau communicate, ya. Ya, dari K misalnya, ini misalnya bisa masuk ke K tapi nggak bisa kembali, misalnya L bisa masuk ke J tapi nggak bisa kembali, maka tentu K dan L, kalau I dan I-nya recurrent, J recurrent, K dan L tidak recurrent. Nah, ini penting. Yang kedua, corollary 42 dengan hasil sebelumnya, bahwa tidak boleh semua state dalam rantai Markov yang berhingga transient, maka membawa pada kesimpulan bahwa semua state rantai Markov yang irreducible, semua state dari sebuah rantai Markov yang banyaknya state berhingga dan irreducible, maka rantai Markov state-nya tersebut adalah recurrent. Irreducible itu hanya satu kelas, ya. Irreducible itu hanya satu kelas. Kita sudah membahas sebelumnya pada contoh. Nah, ini irreducible, seperti ini, semua communicate.
0 communicate dengan 1, 1 communicate dengan 2, tentu otomatis 2 communicate dengan 0, ini irreducible. Nah, kalau yang ini tidak irreducible, yang contoh 416. Nah, kalau banyaknya state berhingga, lalu semuanya hanya satu rantai Markov-nya irreducible, maka semuanya pasti recurrent. Ini tadi kesimpulan yang akibat yang kedua. Ya. Ini penting bahwa semua state dari rantai Markov yang state-nya berhingga dan irreducible memiliki sifat recurrent. Nah, contoh, oke, kita pelan-pelan. Contoh, misalkan kita memiliki rantai Markov dengan state 0, 1, 2, 3, hanya 4 state, berarti berhingga banyaknya state. Banyaknya state berhingga. Ya. Lalu kita ingin cek apakah atau mana di antara rantai state-state ini yang transient dan mana yang recurrent. Nah, cara menentukannya mirip dengan diawali dengan mencari yang communicate dulu. Jadi kita punya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, kita gambar 0, 1, 2, 3, 0 tidak bisa masuk ke 0, 0 tidak bisa masuk ke 1, tapi 0 bisa masuk ke 2. 0 juga bisa masuk ke 3. Lalu dari 1 bisa masuk ke 0. Kita lihat, 1 bisa masuk ke 0. 1 tidak bisa masuk ke 1, tidak bisa masuk ke 2, tidak bisa masuk ke 3. Dari 2 tidak bisa masuk ke 0, tapi 2 bisa masuk ke 1. 3 tidak bisa masuk ke 0, tapi 3 bisa masuk ke 1. Ya. Nah, perhatikan. Apakah 0 dan 1 communicate? 0, apakah 0 bisa masuk ke 1? Silakan, ada cek dari gambar ini. 0 bisa masuk ke 1 enggak? Nggak bisa. Kalau secara langsung tidak bisa, Pak. Kan nggak harus satu tahap, bisa beberapa tahap. Bisa, Pak. 0 ke 2, 2 ke 1. Iya, Pak. 0 ke 2, 2 ke 1. Ya, berarti dari 0 bisa masuk ke 1. Dari 1 tentu jelas bisa masuk ke 0. 1 bisa masuk ke 2 tidak? 1 tidak bisa masuk ke 2. Lihat diagramnya. Tidak harus langsung. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gimana? 1 Dari ke 1 0, ke 0 ke 0 3, baru 3 ke 0, 0 ke 2. Bisa kan berarti kan? Dari 2 pasti bisa ke 1. 2 ke 3. Mungkin enggak. Bisa, Pak. Gimana? 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 3. Dari 2 bisa masuk 3. Paling enggak selalu setelah 3 tahap. Dari 3 bisa masuk ke 2. Bisa, Pak. Gimana?
3 ke 0, 0 ke 2. Nah, berarti semuanya communicate, maka irreducible. Nah, sekarang kita diminta untuk menetapkan state 0, 1, 2, 0, 1, 2, dan 3 ini recurrent atau transient. Jadi kita punya hasil bahwa semua state dari sebuah rantai Markov yang finite berhingga banyaknya state 4, 0, 1, 2, 3, lalu irreducible, kita sudah tunjukkan irreducible, semuanya communicate, adalah recurrent. Ya. All states of a finite irreducible Markov chains are recurrent. Maka kita menyimpulkan bahwa semua state-nya harus recurrent. Contoh lagi. Contoh 48. 0, 1, 2, 3, 4. State-nya 4, finite. Sama seperti tadi, kita ngecek. 0 bisa ke 0, 0 bisa ke 1. Saya tulis yang bisa beda saja, bisa 0 bisa ke 1. 1 bisa ke 0. 1 bisa ke 1, oke. Lalu 2 bisa ke 3. Lalu dari 3 juga bisa ke 2. 4 bisa ke 0. 4 juga bisa ke 1. Dan 4 bisa ke dirinya sendiri. 4. Jadi dari 0 juga bisa ke dirinya sendiri. 1 juga bisa ke dirinya sendiri. 2 bisa ke dirinya sendiri. 3 juga bisa ke dirinya sendiri. Anda lihat yang panah merah saja. Dari gambar ini, 0 dan 1 terlihat. 0 bisa ke 1, 1 bisa ke 0. Artinya 1 dan 0 communicate. 2 dan 3, 2 bisa ke 3, 3 bisa ke 2. Nah, dari 2 nggak mungkin ke 1. Dari 2 nggak mungkin ke 0. Dari 3 nggak mungkin ke 1. Dari 3 nggak mungkin ke 0. Dari 4 bisa ke 1, tapi nggak bisa kembali ke 4. Dari 4 bisa ke 0, tapi nggak bisa kembali ke 4. Maka di sini ada 3 kelas, yaitu berisi 0, 1, 2, 3, lalu 4. Nah, sekarang bagaimana menentukan state yang transient dan state yang recurrent? Ya, Anda perhatikan di sini, ketika peluangnya setengah-setengah ini kan artinya kalau dari 0, kalau nggak 0 ke 1, jadi 0 ke 0 atau 0 ke 1, nanti dari 1 bisa juga ke 1 atau ke 0. Jadi kalau rantai Markov-nya itu pada suatu waktu sudah berada di state ini 0 dan 1, kalau misalnya suatu saat masuk ke state 0, maka dia akan apakah berada ke 0 lagi, atau ke 1, atau ke 1 lagi, ke 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 gitu. Jadi nggak akan pernah keluar dari state 0 dan 1.
kalau rantai Markov-nya sudah berada di state 0 atau di state 1. Jadi yang ini 0 dan 1-nya recurrent. Demikian juga dengan argumentasi yang sama, 2 dan 3 recurrent. Nah, yang 4 itu kalau proses misalnya berada di state 4, maka suatu saat bisa saja dia kembali ke state 4. Habis itu berikutnya bisa kembali ke state 4, bisa juga ke state 4. Tapi kemudian suatu saat bisa misalnya ke state 0. Nah, begitu sudah di state 0, dia tidak akan pernah kembali ke state 4. Paling dia akan berada di state 0 atau 1, ya, tapi nggak pernah kembali lagi. Artinya state 4 itu begitu keluar dari state 4 nggak akan pernah kembali lagi. Maka state 4 ini adalah transient. Transient. Itu cara menentukan sifat-sifat state dari rantai Markov, apakah recurrent ataukah transient. Ini contoh bagus sebenarnya random walk, tapi cukup panjang untuk waktu membahasnya. Saya akan berjelaskan singkat saja. Kalau random walk itu kan state-nya sebanyak tak hingga, bukan berhingga. Bisa 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Itu random walk, ya, yang waktu itu saya gambarkan. Tidak seperti gerakan harga saham gitu. Random walk. Peluang menang 1P, kalah 1 min P. Dan random walk ini, ya ingat ya, jadi kalau dia berada di, misalnya pada suatu waktu dia di state I, maka berikutnya akan berada di state I plus 1, ke pindah ke state I min 1, dengan peluang P, dengan peluang 1 min P. Nah, hasil pembahasan ini nanti dapat disimpulkan kalau P-nya setengah, maka semua state-nya recurrent. Dan kalau P-nya tidak setengah, state-nya transient. Kalau P-nya setengah itu dinamakan sebagai random walk yang simetri. Nah, random walk itu ada juga yang kalau ini random walk di garis tadi. Random walk yang bagus lagi ada random walk yang di bidang. Nih, random walk yang di bidang. Random walk yang di bidang itu begini. Misalnya dia berada di state 0, dia akan punya peluang ke atas 1/4, bisa ke kanan peluangnya 1/4, ke bawah peluangnya 1/4, ke kiri peluangnya 1/4. Itu simetri random walk pada bidang. Nah, gerakannya misalkan pada waktu 0 dia di state 0. Jadi pada waktu di titik 0,0. Misalnya ini contoh gerakannya saja begini, realisasinya. Misalnya gerakan pertama dia ke kanan. Gerakan kedua misalnya dia ke kanan lagi. Gerakan ketiga misalnya dia ke atas. Gerakan ketiga misalnya dia ke kiri. Kemudian gerakan keempat misalnya dia ke atas.
Bukan berikutnya ke kiri. Ternyata langsung ke atas lagi, kanan, kanan, bawah. Nah, ini adalah grafik dari realisasi random walk pada bidang. Ini kalau dibuat simulasi dengan komputer bagus sekali ini. Nanti akan bisa mendapatkan lintasan dari random walk. Ya, sama di sini bisa dianalisis bahwa jika tadi pada symmetric random walk, maka nanti semua state-nya juga recurrent. Semua state-nya recurrent. Silakan ini dipahami sendiri secara lebih detail tentang random walk. Berikutnya saya nggak bahas. Ya, nantinya saya ingin Anda membahas, ada soal ya, waktu itu ini soal nomor 14. Anda lihat ada beberapa rantai Markov. Anda diminta untuk menentukan state mana yang transient dan mana yang recurrent. 14. Dengan cara seperti yang tadi dua contoh yang sudah saya jelaskan. Saya akan masuk langsung, lanjut. Bentar. Bentar, saya lihat RPS-nya dulu. Atau ini sebentar deh, coba Anda manfaatkan waktu dulu untuk mengecek nomor 1 dan ini matriks 1, P1 dan P2. Tentukan mana yang state-nya recurrent dan mana yang state-nya transient. Silakan dikerjakan sebentar. Ini 2 saja, P1 dan P2 saja, yang 3 dan 4 nanti untuk tugas selanjutnya.
Ya, silakan masuk. Ya. Bentar. Ini ngajar soalnya. Mau menilai saya. Cuman nanti aja ya habis ngajar. Oh gitu. Oke baik. Ngajar. Gampang kok Prof. Itu Gampang. tinggal melihat doang. Kemudian catatannya sesuai dengan kinerjanya. Muncul di saya ya kalau saya login. Ya login tapi tetap pakai namanya dosen aja. Kemudian di situ kan di bagian yang sini kan ada buat laporan, ada data laporan, lalu nanti kalau di saya mungkinnya pending. Klik pending, klik masa periode 2025 lalu proses muncul. Ya. Nanti tinggal klik yang di namanya aja. Oke, nanti saya coba. Baik. Sudah ada yang bisa? Halo? Saya baru yang P1 Pak. P1 sudah bisa. Iya Pak. Anda bisa nulis enggak? Saya screen saja kali Pak. Iya, boleh. Bentar.
Bisa share screen? Iya Pak, bentar. Nol. Coba jelaskan. Apakah sudah terlihat Pak? Terlihat, sudah. Ya, ini untuk P1 nomor 14. Dia jawabannya recurrent Pak. Karena irreducible. Ya, oke. Betul ya. Kalau yang P2 saya masih belum selesai Pak. Oke. Terima kasih. Dilanjut. Bentar ya, saya perlu dulu, mungkin sekitar 5 menit. Izin Pak, saya juga sudah selesai yang P2 Pak.
Udah ada yang bisa? Oh, saya udah selesai untuk yang P2, Pak. Ya, silakan lagi, Mas. Ya, ini untuk yang P2 jawaban saya, Pak. Ternyata irreducible juga, Pak. Maka Coba recurrent. dijelaskan yang panah-panahnya apa benar itu. Kalau dari ini apa matriksnya ini bisa dihubungkan 0 ke 3, 0 masuk ke 3, 1 masuk ke 3, 2 masuk ke 0, 3 masuk ke 2, dan 2 masuk ke 1. Kalau dihubungkan 0 sama ke 1 itu lewat 0 ke 3 dulu, baru ke 2, baru ke 1. Lalu untuk 1 ke 0, satunya ke 3 dulu, 3 ke 2, 2 ke 0. Jadi ini bisa. Lalu untuk 1 ke 2 itu satunya ke 3, 3 ke 2. Lalu untuk 2 ke 1-nya tinggal langsung. Lalu untuk 2 ke 3-nya itu 2 ke 1, 1 ke 3. Lalu untuk 3 ke 2-nya itu 3 langsung ke 2. Jadi irreducible, maka recurrent. Gitu, Pak. Ya, alasannya irreducible, lalu banyaknya state berhingga ya. Harus ada tambahan banyaknya state berhingga. Karena kalau irreducible saja tidak cukup. Tadi rantai random walk juga irreducible, tapi banyaknya state tak hingga. Oke. Iya, Pak. Ya, Makasih, terima Pak. kasih. Kita lanjutkan teorinya. Yang P3 dan P4 tugas ya. Tadi P1, P2 kan sudah dibahas. Yang P3 dan P4 tugas untuk selidiki mana state yang recurrent, mana state yang transient. Ya, saya masuk ke section 44. Judulnya Long Run Proportions and Limiting Probabilities. Proporsi, nah long run proportion itu apa maksudnya? Ini nanti kalau rantai Markov sudah bergerak atau berproses dalam waktu yang cukup panjang, waktunya 0, 1, 2, dan seterusnya, geraknya sudah cukup panjang, maka kita nanti bisa menghitung proporsi proses tersebut pada state I, pada state J, pada setiap state. Dan juga kita bisa menghitung limit probabilitas. Ya, di buku edisi 12 ini memulainya dengan membahas teori, baru nanti di belakang ada yang agak intuitif tentang limiting probabilitas. Kalau di buku-buku versi yang lebih lama membahasnya yang lebih intuitif terlebih dahulu. Saya akan membahas yang lebih intuitif dulu. Saya ingin mengingatkan Anda ke matriks transisi probabilitas. Pada contoh ya, pada waktu membahas Chapman-Kolmogorov, kita waktu itu membahas contoh ini, perhatikan.
awalnya mulai dari contoh 41. Saya ingatkan, jadi contoh 41 ini tentang perakiraan cuaca, di mana hari itu hujan dilambangkan dengan 0 dan 1 apabila hari tidak hujan. Lalu di sini peluang besok hujan, sekarang hujan alfa, peluang ya, jadi 0 ini seperti Anda lihat ada alfa, 1 min alfa, beta, 1 min beta. Jadi ini untuk perakiraan cuaca. Lalu contoh ini di contoh 41 ini dibahas kembali pada saat contoh 4, pada saat membahas persamaan Chapman-Kolmogorov. Di contoh 48, kalau alfanya 0,7, lalu betanya 0,4, maka seperti ini matriks transisi probabilitasnya. Dari sini misalnya kita tahu bahwa peluang X1 hujan apabila diketahui X0 hujan 0,7. Contoh lagi misalnya peluang X1 tidak hujan, kalau X0 hujan karena 0,3 dan seterusnya. Ya. Kalau P pangkat 2 probabilitas transisi 2 tahap, P X2 hujan, 2 hari lagi hujan. Kalau hari ini hujan 0,61. Bentar, saya ambil di sini peluang besok hujan, hari ini tidak hujan 0,4. Peluang 2 hari lagi hujan, jika hari ini tidak hujan adalah 0,52. Ini. Lalu dari P pangkat 4 dalam kurung kita bisa tahu peluang 4 hari lagi hujan. Kalau hari ini hujan 0,5749. Peluang 4 hari lagi hujan. Kalau hari ini tidak hujan 0,5668. Awalnya peluang besok hujan, hari ini hujan 0,7. Peluang besok hujan, hari ini tidak hujan 0,4. Awalnya beda. Tapi kalau 2 hari lagi hujan, peluang 2 hari lagi hujan, sekarang hujan 0,61. Peluang 2 hari lagi hujan, sekarang tidak hujan, peluangnya 0,52. Semakin dekat. Peluang 4 hari lagi hujan, kalau hari ini hujan, ini peluang 4 hari lagi hujan. Kalau hari ini tidak hujan 0,566. Angka ini semakin dekat. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah misalnya kalau 8 hari lagi, 16 hari lagi, dan seterusnya,
Ya, ini masih tadi terkait dengan contoh 48. Ini yang tadi saya bilang agak intuitif terlebih dahulu kita bahas. P4 sudah kita dapatkan ini. Nah, kalau kita hitung P8, peluang 8 hari lagi hujan, sekarang hujan adalah 0,571. Peluang 8 hari lagi hujan, sekarang tidak hujan, sama 0,571, paling enggak untuk 3 digit ya. Ini artinya kondisi sekarang hujan atau tidak ya, 0 atau 1, kondisi sekarang hujan atau tidak hujan, itu bisa dibilang tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi cuaca 8 hari lagi ya. Saya kira masuk akal juga keadaan cuaca 8 hari lagi itu ketergantungannya terhadap kondisi cuaca hari ini itu semakin kecil. Apalagi misalnya peluang setahun lagi hujan kalau sekarang hujan, dan peluang setahun lagi hujan kalau sekarang tidak hujan, keadaan hari ini mungkin pengaruh terhadap cuaca 1 tahun lagi ini menjadi tidak atau bisa diabaikan. Nah, maka yang menarik adalah nanti bagaimana kalau N-nya kalau kita nanti N-nya menuju tak hingga. Seperti apa ini? Tak hingga. Nah, kalau sudah tak hingga kan artinya kita bicara tentang limit ya. Di sini ada penjelasan. Perhatikan bahwa P8 dan bahkan Anda lihat ini baris. Ya. Baris pertama dan kedua angkanya hampir sama. Sama bahkan. Perhatikan bahwa pada matriks P8 hampir identik. Pada matriks P4 ya. Jadi tidak terlalu jauh. Dan setiap baris memiliki nilai yang hampir sama. Jadi kelihatannya PIJ pangkat N itu nanti akan konvergen untuk N itu hingga. Nah, nanti berapa di sini? Elemen di sini tidak ada limit. N juga tidak dari P0 N yang di bawah ini adalah limit. N menuju hingga P10 limit. N menuju hingga P01 N di sini dilanjutkan. N menuju hingga P11 N. Nah, ini untuk intuisi kita seperti itu. Tapi ada catatan limit tidak selalu ada. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang dipelajari di bagian awal dari bab ini. Dan kalau ada bagaimana menentukan limitnya nanti juga dipelajari di bagian awal bab ini. Makanya ini kenapa dibalik menjelaskan.
Jadi ini secara intuisi probabilitas transisi n tahap, kalau n-nya menuju tangga, maka kita akan masuk pada pembahasan tentang limit. Baik, kita bahas tentang teorinya. Untuk sepasang state I yang tidak sama dengan J, kita bahas ini ya. Untuk sepasang state I yang tidak sama dengan J, misalkan FI, J, nah ini notasi baru, menyatakan probabilitas bahwa rantai Markov berawal dari state I will ever, akan pernah masuk ke state J. Jadi kalau pada waktu 0 misalnya dia state I, lalu di sini ada J, probabilitas akan pernah masuk ke state J. Bisa jadi nggak pernah masuk ke state J gitu ya. Maka P FIJ, ingat notasinya, FIJ adalah peluang berawal dari state I, akan pernah masuk ke dalam state J ya, masuk. Atau kalau dalam simbol, jadi FIJ adalah peluang berawal di state I, artinya pada waktu 0 di state I, pernah ke state J, artinya XN sama dengan J, untuk suatu N lebih dari 0. Ini pernah masuk state J. Itu simbolnya dulu. FIJ adalah peluang berawal. I akan pernah masuk state J. Simbolnya FIJ. Lalu ada teorema atau proposisi bahwa kalau I-nya recurrent, lalu I dan J communicate, kalau I-nya recurrent itu artinya nanti pasti kembali ke I, lalu I dan J communicate, maka FIJ sama dengan 1. Artinya apa? FIJ sama dengan 1. Berawal dari 0, pasti akan masuk J. Kalau FIJ-nya 1. Berawal state I, pasti akan masuk J. Ini artinya. Kalau I-nya recurrent, I communicate dengan J, pasti J-nya juga recurrent. Ini kesimpulan pembahasannya tadi. Posisinya. Oke, kita mungkin nggak akan selesai membahas tentang ini, kita pelan-pelan aja biar paham. Jadi proposisinya jika I recurrent, I communicate dengan J, maka FIJ sama 1. Jadi yang akan dibuktikan
FIJ sama dengan 1. FIJ itu peluang. Berapa di state I akan pernah masuk state J. Peluangnya sama dengan 1. Syaratnya I recurrent, I dan J-nya communicate. Kita lihat buktinya, kita pahami. Kalimat pertama, karena I dan J communicate, maka ada N positif, sehingga PIJN lebih dari 0. Ya. Jadi, dari I bisa ke state J, setelah N tahap untuk suatu N, there is, jadi ada N, sehingga PI, JN positif. Yang lalu sebenarnya PI kita tulisnya PIJN, ya. Nggak pakai koma, ini sama artinya. Dengan notasi sebelumnya sama. Jadi kalau I dan J communicate, maka dari I bisa masuk J. I bisa masuk J. Sebaliknya J bisa masuk I. Kalau I bisa masuk J, maka ada N, sehingga PIJN pangkat N positif. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, misalkan X0 sama dengan I. Jadi berawal di state I. Dan misalnya kesempatan pertama, NC then the best opportunity is a success if Xn sama dengan J. Jadi kita akan sebut sebagai sukses jika suatu saat pada waktu N masuk ke state J. Jadi first opportunity, kesempatan pertama adalah kita mengatakan bahwa the first opportunity adalah sukses, kesempatan pertama adalah sukses jika Xn sama dengan J. Dan perhatikan bahwa the first opportunity is success dengan probabilitas PIJ pangkat 0. PIJ pangkat N lebih dari 0. Lawannya, jika the first opportunity is not a success, jika kesempatan pertama tidak sukses, maka perhatikan waktu berikutnya, yaitu setelah waktu N, bahwa rantai Markov akan masuk ke state I. Karena I adalah recurrent, maka pasti bahwa akhirnya proses akan masuk ke state I. Ya, setelah waktu N. Nah, itu sekarang kita sebut sebagai the second opportunity. Jadi kesempatan pertama. Jadi kalau pada waktu N tidak di state J, saya akan buat gambar ini. Kita lihat kadang sering akan bermunculan kalau kita berawal di state I pada waktu 0, lalu di waktu N, ini misalnya state J, kesempatan pertama sukses apabila di waktu N kita ke state N, ini berarti sukses.
tidak sukses kalau pada waktu N misalnya nggak di state G, misalnya ke sini. Tapi proses ini suatu saat pasti akan kembali ke state I. Ini state I. Nah, jadi because I recurrent pasti akan kembali masuk ke state I. Nah, sekarang second opportunity adalah sukses jika n time period later, kita nggak tahu ya, masuk kembali ke state I misalnya setelah waktu berapa, misalnya pada waktu, sebut saja ini waktu M yang lebih besar, tapi setelah sepanjang N, sepanjangnya N, berarti ini M plus N, state G. Jadi kesempatan kedua sukses kalau ini bisa akhirnya pada waktu N plus N masuk ke state G. Kalau kesempatan kedua nggak sukses, misalnya setelah di sini dia turun lagi, tapi suatu saat pasti akan kembali lagi ke state I. Nah, proses ini akan terus berulang. Ya. Jadi ada the first opportunity success, ada the second opportunity success, ya ada juga first opportunity not a success, dan juga second opportunity not a success, dan seterusnya. Ini tadi second opportunity success jika n time years later, misalnya tadi dari M menjadi M plus N, the Markov chain is in state G. Nah, kebalikannya apa ini? Jika second opportunity tidak sukses, maka tunggu sampai waktu berikutnya proses kembali masuk ke state I. Lalu nanti ada the third opportunity success. Jika n time period later, Markov chain in state G, dan seterusnya. Ya. Jadi ada kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan kesempatan keempat. Ya, itu prosesnya berulang seperti itu. Continuing in this manner dengan melanjutkan argumentasi ini, kita dapat mendefinisikan sebanyak unlimited number opportunities. Jadi kesempatannya itu bisa kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, sampai kesempatan yang tak hingga. Unlimited number opportunities. Ya. Dan kalau pada waktu 0 di state I, lalu pada waktu N di state G, peluangnya PIJ. Pada waktu M di state I, pada waktu M plus N di state G, peluangnya PIJ. Jadi semua sukses, peluang kesempatan keberapa pun akan sukses, itu peluangnya sama-sama dengan PIJ pangkat N. Nah, lalu ini penting, karena banyaknya opportunities sampai sukses pertama terjadi berdistribusi geometri, ya, dengan parameter PIJ pangkat N. Ya. Jadi kalau kondisinya misalnya start di state I, pada waktu N tidak di state G, berarti kan gagal ke state I. Nanti pada waktu M di state I, pada waktu M plus N tidak ke state G, itu gagal lagi proses kedua. Nanti
Kalau misalkan pada suatu waktu berada di state I, lalu N periode berikutnya bisa masuk state J, maka itu sukses yang pertama kali. Nah, sukses yang pertama kali dari setiap sekian kali kegagalan-kegagalan itu merupakan berdistribusi geometri. Makanya waktu di pertemuan pertama saya sangat menekankan Anda untuk memahami benar-benar distribusi geometri seperti tadi yang di awal juga saya membahas, menekankan pada distribusi geometri. Karena banyaknya kesempatan sampai mendapatkan sukses yang pertama adalah berdistribusi geometri dengan parameter PIJ pangkat N, maka dengan probabilitas 1, sebuah sukses akhirnya akan terjadi dengan probabilitas 1. Bentar. Ya, jadi kalau X distribusinya geometri, nanti kan ada peluang X sama dengan N, yaitu peluang X sama dengan K adalah P pangkat K minus 1 kali P. Ini kalau distribusi geometri apa namanya pada umumnya. Nah, dalam hal ini P-nya adalah PIJ pangkat. Suksesnya itu peluangnya PIJ pangkat N. Jadi pasti akan, nah K-nya ini bisa nilainya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi pasti nanti akan ada nilainya ya. Jadi semua memiliki positif probability ya. Di akhirnya akan masuk ke state G. Jadi akan pernah masuk ke state G. Ya probabilitasnya bisa beda-beda. Masuk ke state G pada waktu 1, pada waktu K1, dengan masuk ke state G pada waktu K2, masuk state G pada waktu K3, itu akan semakin kecil. Tapi berapa berawal dari state I, suatu saat bisa masuk ke state G, apakah pada saat first opportunity, ataukah pada saat second opportunity, atau third opportunity, sampai apakah menuju tak hingga opportunity. Ya, nanti dibaca ulang lagi coba buktinya. Sedikit lagi. Saya akan jelaskan nih notasi baru. Jika stage recurrent, misalkan MG menyatakan harga harapan transisi bawah rantai Markov
apabila berawal dari state G akan kembali ke state tersebut. Jadi NG, ini beda lagi dengan yang di atasnya notasinya ya. Jadi NG minimum N sehingga XN sama dengan G. Jadi kalau saya gambarkan, bentar ini saya hapus di sini. Ini saya tulis di sini aja. Kayaknya saya kalau saya gambarkan, ini dia state G. Ya. Lalu kita punya variabel NG minimum N sehingga XN sama dengan G. Bisa jadi pada waktu 1 masuk ke state G, bisa jadi dari G dia keluar dulu, baru kesempatan kedua masuk ke state G. Bisa jadi waktu kedua dia ke state lain, waktu berikutnya ke state lain, waktu ketiga baru masuk ke state G, dan seterusnya. Bisa jadi waktu pertama dia keluar dari state ini, lalu keluar ke state ini, lalu keluar lagi ke state ini, lalu baru keempat masuk ke state G. Nah, kalau pada gambar yang ini, bukan saya. Kalau pada waktu pertama langsung ke state G, kekurangan warna saya. Kalau biru ini berarti NG sama dengan 1. Kalau yang terjadi ini, maka NG sama dengan 2. Kalau yang terjadi ini, maka NG sama dengan 3. Kalau yang terjadi ini, maka NG sama dengan 4. Itu realisasi. Jadi secara umum NG minimum N sehingga XN sama dengan G. Jadi NG adalah banyaknya transisi sampai rantai Markov masuk ke state G. NG adalah banyaknya transisi sampai rantai Markov masuk ke state G. Ya, nilai NG bisa 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Lalu nanti kita akan menggunakan notasi NG, harga harapan dari NG, apabila berawal dari state G. Nah, sebelum sampai kepada sifat, ada sebuah definisi bahwa recurrent, state yang tadi kita sudah tahu ada state yang recurrent, itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang namanya positive recurrent, dan ada, ya ini kalau MG-nya, harga harapannya berhingga, dan ada yang namanya null recurrent, kalau harga harapannya tak hingga. Harga harapannya tak hingga. Jadi recurrent dibagi 2, ada positive recurrent, ada juga null recurrent. Nah, sekarang untuk sampai kepada sifat, kita perlu ada beberapa kondisi. Nah, sekarang kita untuk rantai Markov yang khusus, sekarang anggap suppose rantai Markov kita irreducible dan recurrent. Jadi irreducible dan recurrent. Kalau banyaknya state berhingga, lalu irreducible, pasti recurrent. Tadi bisa lihat pada contoh.
yang tadi kita bahas, atau soal tadi, contoh atau soal. Termasuk random walk. Random walk itu irreducible, tapi tidak selalu recurrent. Nah, recurrent kalau P-nya setengah. Recurrent kalau P-nya setengah. Jadi, contohnya, ada dua macam. Banyak state. Irreducible. State. Banyak state. Juga. Yang kedua, misalnya random walk. Dengan P sama dengan setengah. Kalau irreducible, banyaknya state berhingga, pasti recurrent. Jadi irreducible dan recurrent ini contohnya adalah pada saat irreducible dan banyaknya state berhingga, atau contohnya lagi random walk yang irreducible dengan P-nya setengah. Itu juga kalau random walk banyak state tak hingga, tapi dengan P setengah itu tetap masih recurrent. Nah, untuk contoh untuk kasus ini, kasus di mana rantai Markov-nya irreducible dan recurrent, jadi in this case, ditekankan di sini, in this case, artinya kalau dalam kasus rantai Markov-nya irreducible dan recurrent, kita akan menunjukkan bahwa long proportion of time that the span in G is equal to 1/mg. Ya, jadi akan ditunjukkan bahwa proporsi waktu berada di state G dalam waktu yang lama akan sama dengan 1/mg. Atau dengan kata lain, kalau PG menyatakan long run, notasinya PG menyatakan long run atau proporsi waktu dalam jangka waktu yang panjang proses di state G, maka kita memiliki suatu sifat yaitu proposisi 4/4 yang isinya jika rantai Markov-nya irreducible dan recurrent, jadi contohnya ada, maka untuk sembarang state awal, state-nya apapun, state awalnya sembarang, PG, proporsi rantai Markov berada di state G sama dengan 1/mg. Jadi kalau P0 pada waktu pada contoh hari hujan dan tidak hujan, berarti proporsi hari hujan misalnya dalam 1 tahun. Kalau P1, proporsi hari tidak hujan. Kalau misalnya mg-nya 2, berarti PG setengah, maka dalam 1 tahun 6 bulan hujan, 6 bulan tidak hujan. Itu artinya proporsi. Kalau mg-nya 3, sepertiga, PG-nya sepertiga, berarti sepertiga. Misalnya P0 sepertiga, berarti sepertiga dalam 1 tahun, sepertiga hari dalam 1 tahun hujan, 2/3 hari dalam 1 tahun tidak hujan. Itu proporsi. Buktinya cukup panjang, mungkin saya tidak akan buktikan. Kita ambil ininya saja lah, apa proporsinya, makna dari maksud dari proporsinya. Nah,
Buktinya silahkan dibaca, dipahami sendiri. Cukup panjang. Nanti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mencari MC. Nah, itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Oke, saya nggak buktikan posisi 44. Nah, kalau MJ nggak hingga, kita lihat kuantitas super MJ. Kalau MJ-nya terhingga, maka super MJ pasti lebih dari 0. Ingat MJ-nya tadi banyaknya transisi, nggak mungkin negatif. Banyaknya transisi. Kalau MJ-nya terhingga, super MJ-nya menuju 0. Jadi nanti akan kita bisa peroleh bahwa jika atau state C recurrent positif, jika dan jika PG-nya, PG ini kan PG, jika dan PG lebih dari 0. Nah, lalu ada sifat lagi yang penting, kalau I positif recurrent, I communicate dengan J, J-nya juga positif recurrent. Jadi kalau sudah kalau ada state yang communicate itu sifatnya pasti sama. Kalau I-nya positif recurrent, tadi recurrent dibagi dua. Recurrent ada yang positif, recurrent, ada yang null recurrent. Kalau I dan J communicate, kalau I-nya positif recurrent, ya J-nya ikut positif recurrent. Nanti kalau null recurrent, J-nya juga null recurrent. Oke, saya kira sudah cukup lah untuk hari ini pertemuannya. Nanti pertemuan berikut saya akan lanjut pada bagian ini, tapi akan memulai pada teorema 41 dan bagaimana mengaplikasikan teorema ini untuk menghitung transisi probabilitas limit atau long run proportion. Saya kira itu saja dari untuk hari ini. Jadi tugasnya tadi cuma sedikit ya, menentukan step-nya itu recurrent atau transient pada soal yang P3 dan P4. Lalu yang berikutnya silakan aja tadi Anda bisa baca-baca ulang apa yang sudah saya jelaskan pada hari ini.
Oke, itu saja. Nah, ya, itu aja hari ini. Makasih atas perhatiannya. Ada yang ingin tanya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Untuk silakan. untuk deadline pengumpulan tugasnya itu sampai kapan? Ya, setiap tugas seminggu lah, seminggu satu hari sebelum apa namanya, satu hari sebelum perkuliahan. Ya, nanti di akhir setelah bab ini, bab rantai Markov selesai, ada apa, saya akan apa namanya, lihat hasil pekerjaan Anda, kita bahas apa namanya, soal-soal yang sulit. Ya. Baik, sudah syukur ya. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, saya keluar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.